sudah dijanjikan oleh Tuhanmu ini. Tapi kau lumpuhkan dulu penghuni-penghuni tanah ini. Kau usir mereka. Apa kata mereka? Ah, PGP. Kau aja lah, suruhlah Tuhanmu mengusir orang-orang itu baru kami masuk. Nah ini dia. Ketika Tuhan memberikan mata, memberikan gigi, memberikan hidung, masih juga nggak mau peduli. Ah, Tuhan itu kudu harus turun ke bumi dong. Perlihatkan diri dong, untuk membuktikan bahwa dia itu ada. Tadinya ganteng, giginya rapi, sekarang senyum sudah ada jendela rumah kita di situ. Apa nggak mikir? Oh, ternyata saya ini dibawa kepada suatu keadaan di mana saya akan binasa. Pada saat aku binasa, kemana hendak aku kemudian menorehkan harapan untuk hidup kembali? Yesus, nggak mungkin. Yesus hanya menjanjikan keselamatan kepada Bani Israel bagi yang percaya Yesus sebagai Rasul, utusan Tuhan. Itu yang selamat. Lawang Kristen ini gimana? Diusir. Kenapa? Karena Kristen terlalu berani menggantikan kedudukan pencipta langit dan bumi dengan melantik sosok yang keluar dari kubur sebagai Tuhan yang turun ke bumi menjadi makhluk. Ini batil, sangat-sangat batil. Bukankah Tuhan itu ada tanpa dia harus ke bumi? Bukankah pencipta langit dan bumi itu ada sebelum segala sesuatunya ini ada? Ada. Nah, bolehkah kita mengatakan bahwa Tuhan itu nggak ada? Disebabkan karena dia tidak pernah nusul ke bumi. Padahal jelas-jelas dia mengadakan semuanya ini. Apakah akal kita tidak kebuka? Misalnya nih, umat Islam mengatakan Tuhan itu ada. Tapi umat Islam tidak pernah mengatakan Tuhannya turun ke bumi menjadi makhluk. Tapi umat Islam mengakui sampai mati. Mereka malah bersaksi. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Mana Allah itu? Ada. Bisa dilihat? Gak bisa. Terus gimana umat Islam menentukan bahwa Tuhan itu ada? Cukup dengan melihat alam semesta ini. Cukup dengan memikirkan ciptaannya. Cukup untuk melihat dirinya sendiri. Susah tidur, susah makan. Kadang sakit kepala, kadang sakit perut. Kadang ada masalah. Masalahnya anak, masalah rumah tangga, bla bla. Ini apa kok seribet begini? Artinya bahwa manusia itu punya kelemahan dan ada esensi yang maha kuat yang tidak punya kelemahan. Itulah dia Tuhan. Haruskah kita melihatnya? Enggak. Tuhan itu ada, meski kita lihat. Nah, bagaimana dengan Kristen? Tuhan itu ada enggak sebelum dia menjadi manusia? Ada. Terus untuk apa dia menjadi manusia? Untuk menebus dosa-dosa manusia. Loh, emang Tuhan tidak bisa menebus dosa, menghapuskan dosa tanpa dia harus turun ke bumi? Kan bisa toh? Bisa. Dalil banyak di dalam Bible. Tuhan menghapuskan dosa. Bahkan Yesus mengatakan bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Apa itu maksudnya bertobat? Artinya kalau Yesus mengajarkan bertobat, berarti tidak perlu dia mati di atas tiang salib. Gak perlu. Dia cukup mengajarkan bertobat. Dan kalau konsep penebusan dosa itu benar, berarti sekarang orang Kristen tidak perlu lagi ibadah. Tidak perlu lagi kemudian dia melakukan kebaikan-kebaikan sesuai dengan pola yang mereka katakan ini baik, ini yang salah. Kenapa? Mereka orang-orang yang sudah ditebus. Apalagi? Nah sekarang kalau mereka ditebus, dosa-dosa mereka ditebus, lalu mereka melakukan dosa lagi. Apa solusinya? Apakah Tuhannya mereka harus turun lagi menjadi bayi, dibunuh lagi di atas salib? Tidak bang. Lalu solusinya apa? Bertobat ya. Sama aja berarti. Berarti ujung-ujungnya bertobat. Sekarang kalau ada orang Kristen kemudian korupsi, berdosa enggak? Berdosa bang. Caranya untuk menghapus dosanya apa? Apa? Yesus kudu turun jadi bayi lagi? Enggak dong, kan cuma sekali. Terus dosanya yang sekarang ini yang dilakukan karena korupsi, gimana caranya? Bertobat. Ternyata kembali juga ke Islam. Kembali lagi ke Islam berarti jangan kau hinakan Tuhanmu dengan dia menjadi makhluk. Tuhan itu maha suci. Ujung-ujungnya ternyata adalah pertobatan. Udah kayak gitu aja. Jadi saudaraku, kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya punya gigi kalau kita tidak pernah merasakan sakit gigi. Dengan orang merasakan sakit gigi, orang itu akan tersadar betapa nikmatnya punya gigi. Dulu ketika dia punya gigi tidak pernah bersyukur kepada yang memberikan gigi. Giliran giginya sudah tak ada baru dia menyesal. Kenapa dulu saya tidak mencintai gigiku seperti aku mencintai kekasihku? Kan gitu. Ketika gigiku pergi baru aku mencari, oh gigi betapa indahnya jikalau masih menempel di gusi. Tapi karena gigi sudah pamit duluan, maaf ya Bang Tejo, aku pulang duluan nanti kau nyusul ya. Iya katanya. Artinya yang tadinya tidak ada menjadi ada dan akan menjadi tidak ada lagi. Saatnya kita berpikir,
pencipta langit dan bumi itu ada dan tidak menjadi tidak ada karena kita tidak melihatnya. Allah itu ada, pencipta langit dan bumi itu ada. Kita sembah ataupun kita tidak sembah, pencipta langit dan bumi tetap ada. Dia kita imani datang kepada kita sebagai manusia atau tidak datang sebagai manusia, Tuhan pencipta langit dan bumi itu tetap ada dan Tuhan tidak mungkin berubah menjadi bukan Tuhan. Saya kira demikian sebagai penutup dari saya. Saudara Tejo, kalau misalnya nanti Anda terganggu dengan narasi saya, silakan besok pagi pergi ke pasar, cari penjual singkong, singkongnya ambil, bentuk itu singkong berupa gigi, tempel di gigi pakai lem Alteco, insya Allah aman. Demikian. Apik ceramah sampean kuwi apik banget kuwi. Apik banget kuwi, wis iso tak rungokne kuwi. Pakai bahasa Indonesia lah, Tejo, pakai bahasa Indonesia, Tejo. Aduh. Iya, apik, bagus itu ceramahnya, itu sudah bagus, sudah bisa saya dengar, bisa saya pahami. Itu ceramahnya itu. Cuman di situ ada poin-poin yang belum bisa saya pahami sedikit, yaitu tentang kebenaran yang kebenaran milik Tuhan itu sendiri. Dan pada dasarnya setiap manusia itu kan mempunyai kebenaran. Tetapi kebenaran Bang Juma dengan kebenaran saya dengan kebenaran yang lain, saya bertanya-tanya kalau disatukan kok masih ada perbedaan dalam sama-sama kebenaran, gitu loh. Jadi maksud saya itu bagaimana mau mempersatukan kebenaran yang hakiki yang tidak bisa dibantah atau yang bisa dipahami oleh semua orang, semua manusia, bahkan semua makhluk. Kebenaran apa yang ada di Bibelmu? Kebenaran apa? Kebenaran kalau Tuhan mau manusia, Bang, ya? Enggak, karena kan setiap orang itu memegang suatu Bibel pasti dia berdasarkan kebenarannya kan, apa yang diyakini. Coba kebenaran apa di Bibelmu? Coba satu tunjukkan. Loh, saya enggak berbicara tentang Bibel saya. Oh, kebenaran itu kau ambil dari mana? Kebenaran contohnya apa? Begini loh, Bu, contohnya. Kalau Kristen yang jelas itu kan punya Bibel, ya lah. Yang jelas orang Kristen itu membaca Bibelnya itu dengan kebenarannya otomatis meyakini. Yang mana di dalam Bibelmu kau bilang kebenaran? Kau sudah baca tuh? Coba artinya fakta-fakta ilmu, Bang. Tejo, di dalam Bibelmu Yesus itu bukan Tuhan. Sebentar aku mengatakan Tuhan. Saya tahu itu. Kesesatan. Iya, ibu bilang begitu karena ibu bukan Kristen. Coba kalau ibu Kristen pasti tidak bilang begitu. Berdasarkan Bibel. Iya, saya tahu itu berdasarkan ibu, tapi ibu berarti kebenaran yang kau maksud bukan itu, kebenaran semu palsu. Karena di Bibelmu nggak ada Yesus Tuhan, Bang, nggak ada. Jadi kau ini, kau mengenal Yesus Tuhan. Kau mengenal Yesus Tuhan lewat apa? Maksud saya itu begini loh, Bu. Maksud saya, jadi orang Kristen itu berpendapat tidak sama dengan ibu yang pemahami tentang Bibel. Landasan pemahamanmu berdasarkan apa? Kalau bukan Bibel? Itu karena saya Kristen, jadi memahami kebenaran itu di dalam Bibel. Kebenaran bahwa Yesus itu manusia, bukan Tuhan, toh? Loh, dia Tuhan sekaligus. Nggak ada di Bibel. Nggak ada di Bibel dia Tuhan, nggak ada. Iya, biar tidak ada, tetapi sudah menjadi umum. Itu namanya iman buta, kesesatan yang nyata. Sudah umumnya begitu, Bu. Kenyataannya itu begitu. Kami tahu, tadi pun itu ya, sekelas pendeta tadi itu diskusinya gitu. Ya, di yang saya pegang ini kan begini bunyinya, padahal original tesnya enggak ada. Namanya iman buta, imani saja gitu. Lah, berarti kan diimani saja itu menandakan bahwa kebenaran itu ada di dalam diri pribadi. Yang orang pegang itu sendiri atau orang yang meyakini itu sendiri. Kayak padahal yang saya pertanyakan tadi, mengapa kok kebenaran satu dengan kebenaran yang lain tidak bisa? Definisi kebenaran, definisi kebenaran. Kebenaran itu adalah
berkesesuaiannya hati dengan penerimaan akal. Berkesesuaiannya isi hati dengan penerimaan akal. Nih, misalnya kau baca di Bibelmu Yesus utusan, Yesus nabi, Yesus Mesias. Kau imannya jadi Tuhan, akalmu pasti nolak toh. Akal nggak berkesesuaian dengan apa yang kau terima di hatimu, akalmu menolak. Masa nabi itu Tuhan? Masa Mesias itu Tuhan? Karena ini Bu, akal itu tidak bisa kita tuhankan. Kalau orang percaya kepada Tuhan, akal kita itu Akal dibimbing. itu tidak dituhankan, tapi difungsikan supaya kita itu berada di jalan yang lurus, di jalan kebenaran. Akal itu kita fungsikan. Numpang tanya Bunda, numpang Kalau tanya. kau tidak pakai akalmu, kau sudah jadi ODGJ, Bang. Boleh nanya Bunda, Silakan. di mana di Ini- Bible dikatakan Yesus itu bukan Tuhan coba? Karena dia Kesimpulan rasul. Bunda begitu. Loh, Dia Gurunda, utusan. Gurunda gimana istirahat Gurunda? Masih Mungkin dia. menit. Oh, Oh, masih nyimak Bunda. Waduh. lanjut lagi. Silakan Bunda. Di mana? Iya, Di mana tadi- Yesus? Di mana Bukan Tuhan. dikatakan di Ah, iya. Bible kok Bunda bilang Yesus bukan Tuhan? Coba di mana di Bible? Bunda? Saya yang jawab ya. Di mana di Bible Yesus dinyatakan bukan Tuhan? Semua yang bercerita tentang Yesus itu menjadi bukti Yesus itu bukan Tuhan. Bagaimana bisa memahami itu? Sabar, Tunjukkan sabar. aja coba Bang Juma. Bagaimana bisa memahami? Ya paham dulu apa itu Tuhan. Tuhan itu Khalik, pencipta. Tuhan itu pencipta, bukan manusia, bukan makhluk. Yesus manusia. Dia mau jadi pesulap kek, dia mau jadi apapun di sana, selama dia manusia, maka selama itu juga dia bukan Tuhan. Apa yang dari Yesus yang bisa kita jadikan acuan dia Tuhan? Apa? Dia berkata sebagai manusia, dia bermujizat sebagai manusia, dia lahir sebagai manusia, dia berjalan sebagai manusia, dia datang sebagai manusia, dia pergi sebagai manusia. Apa yang sebagai Tuhan? Gak ada sedikit pun, 0,0001% pun tak ada unsur ilahi pada diri Yesus. Yang ada hanya unsur alami. Berjuta persen Yesusnya hanya unsur alami, unsur alam, biologis, ciptaan. Sedangkan Khalik bukan alam. Khalik pencipta alam. Yesus berada di alam. Dia bukan Tuhan. Oh, dia bisa membangkitkan sebagai Tuhan, sebagai manusia. Bagi manusia. Dia bisa membuat orang buta melihat sebagai manusia. Dia bisa membangkitkan orang mati. Sebagai manusia dia bisa kemudian membuat orang buta melihat. Sebagai manusia dia bisa. Segala aspek kebisaan Yesus itu unsur apa? Unsur mujizat. Mujizat itu apa? Kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada wakilnya di atas muka bumi ini. Yesus wakil atau bukan? Wakil. Utusan atau bukan? Utusan. Lalu mana unsur ketuhanannya? Nggak ada. Bom kalau diberi kuasa membangkitkan orang mati oleh Tuhan, bisa nggak? Bisa. Bom membuat orang lumpuh berjalan, kalau diberi kuasa oleh Tuhan, bisa nggak bom? Bisa. Jadi mana aspek ketuhanan Yesus? Tak ada. Yang melantiknya Tuhan hanyalah orang-orang yang tidak menggunakan akal, sehingga Tuhannya itu dikudeta, digantikan dengan makhluk yang keluar dari kubur. Sederhana bukan? Apa yang dari Yesus yang membuat Anda mengatakan dia Tuhan? Ada? Tak ada. Gatal dia garuk. Hah? Apalagi? Ngantuk dia tidur, lapar dia makan, takut dia lari. Apalagi? Sedih dia nangis, sedih dia nangis. Sedih dia nangis. Betul. Sakit gigi ompong dia. Kalau jarang sikat gigi kayak saudara kita Tejo nih, ompong jadinya. Apa? Sisi keilahiannya apa? Jadi ketika ditanya,
Apa yang menjadi bukti Yesus itu bukan Tuhan? Seluruhnya yang ada pada diri Yesus bukti kalau dia bukan Tuhan. Ada lagi? Boleh toh Bang. Orang Kristen tuh menuhankan, meyakini Yesus itu loh, apa ya tidak boleh? Kan tidak ada larangannya, Bang. Iya betul. Saudaraku Kristen, Anda mau menyembah asbak rokok pun silakan. Silakan. Ini kita berbicara skala kebenaran. Skala kebenaran. Di mana setiap objek kita memiliki nilai. Kita memiliki nilai dalam memberikan interpretasi terhadap barang tersebut. Apapun itu. Mau dia manusia, mau dia makhluk lain, mau dia benda, atau apapun itu. Kita memiliki manifestasi terhadap apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan. Masalahnya sekarang, selaraskah akal kita dengan konsep yang kita percayai? Menurut saudaraku Tejo, apakah Tuhan alam semesta ini bisa mati? Lah Tuhan itu tidak bisa mati, Bang. Sudah selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pencipta kan alam tidak semesta, Nah, pencipta langit dan bumi tidak bisa mati. Yesus bisa mati. Yesus bukan pencipta langit dan bumi. Tapi ada sekelompok orang yang ingin menuhankan, ya silakan. Silakan, saenae dewe, silakan. Mau tuhankan, silakan. Mau jadikan dia suamimu, silakan. Tidak ada masalah itu. Karena kenapa? Manusia itu bukan kambing. Manusia itu bukan monyet. Kalau monyet tidak ada pilihan. Monyet dikasih kolak, susah untuk dia makan. Monyet dikasih coto Makassar, sulit untuk dia makan. Tapi dia tidak punya pilihan. Dikasih dia kemudian kolak pisang, dan dikasih juga pisang yang utuh, dia lebih pilih kemudian pisang. Kenapa? Monyet tidak punya pilihan, makanya dia tidak punya agama. Monyet itu. Nah, tapi Pak Tejo, Saudara Tejo, Anda bisa memilih antara Tuhan dan yang bukan Tuhan. Dan pilihan Anda ternyata tertuju kepada makhluk Tuhan. Ya, ambillah itu. Silakan. Tak ada paksaan kan? Tak ada paksaan. Ada nggak yang mengancam? Awas kau Tejo, kalau kau tidak meninggalkan ajaran menyembah kepada Yesus, kupenggal lehermu. Ada nggak? Nggak ada. Bebas. Mau sampai giginya habis satu persatu permisi pamit, bebas. Mati masuk ke dalam lubang kubur pun bebas. Tidak ada yang maksa harus tinggalkan Tuhan itu yang bernama Yesus. Nggak ada. La ikraha fiddin. Silakan. Sekarang fungsinya adalah, maukah kita ini terjebak oleh ilusi? Maukah kita terkurung oleh halusinasi? Kebenaran semu, keselamatan semu yang tidak memiliki dasar pijakan yang jelas. Padahal sudah ditorehkan. Ada loh penjelasan dalam Bible, nggak butuh Quran. Hidup kekal itu mereka mengenal satu-satunya Tuhan yang benar adalah Elohim yang mengutus Yesus, dan mengenal Yesus sebagai utusan itu sendiri. Clear kan itu? Nggak ada lagi masalah bukan? Nah, terus kenapa nggak dipercayai? Yesus adalah Rasul. Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan. Selayaknya umat Islam. La ilaha illa huwa wa Yesus Rasulullah. Selesai kan? Hidup kekal itu kan sederhana. Kata Yesusnya, hidup kekal itu mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Final itu, final. Mau cari apa lagi? Hidup kekal yang kita cari bukan? Ya, maka terima Yesus sebagai Rasul utusan Tuhan. Selesai. Jangan terima dia sebagai Tuhan. Itu koplak namanya. Itu koplak. lelek koplak kok sudah terjadi ratusan tahun loh Bang. Sudah banyak loh penjuru dunia. Nah, satu keuntungan besar yang dimiliki oleh saudara-saudara Kristen Indonesia. Apa itu? Mereka tidak senasib dengan orang Kristen yang lebih dulu, yang tidak pernah mengenal Islam, yang tidak pernah ada umat Islam di luar daripada keyakinannya, yang menerangkan secara netral tanpa tendensi ekonomi, politik, apalagi kepentingan pribadi. Beruntunglah saudara-saudara kami Kristen yang bertemu dengan para apologet Islam.
menjelaskan, menguraikan standar uraian mereka bukan imani saja, bukan doktrin, bukan dogma, bukan penggiringan opini, tetapi berdasarkan terhadap apa yang tertulis dan pendekatan ilmu pengetahuan modern. Apa itu? Bahwa alam semesta ini dicipta oleh Dia yang memiliki kemudian kemampuan untuk menyelaraskan antara zaman purbakala dengan zaman sekarang tanpa goyah sedikit pun. Itu dalil logika, dalil alam semesta, bahwasanya pencipta alam semesta ini pasti sempurna, mustahil tidak sempurna. Maka ketika ada makhluk, itu mustahil Tuhan. Kenapa? Makhluk itu tidak sempurna. Terbukti dia lapar, dia ngantuk, dia takut, dia was-was, dia butuh ini, butuh itu, butuh ini, butuh ini, butuh. Dia butuh. Ketika dia bayi, dia butuh ini. Ketika dia dewasa, dia butuh. Maka sifat itu tidak disifati oleh yang maha sempurna. Ada yang menuhankan, silakan, 2000 tahun orang sudah menuhankan itu. Oke. Sama seperti orang yang kemudian menuhankan sembahan-sembahan mereka berupa dewa-dewa, berupa roh-roh. Mereka sudah bertahun-tahun. Malah agama mereka jauh lebih tua daripada agama kita. Apakah kita bisa mengatakan mereka benar? Karena mereka sudah lama secara turun-temurun menuhankan dewa-dewa mereka. Tentu bagi orang berakal, enggak. Yang benar itu adalah yang datang kepada para nabi. Umat Islam percaya Tuhan yang datang kepada nabi-nabi Israel. Umat Islam percaya kepada nabi-nabi Israel. Umat Islam percaya kepada kitab-kitab yang pernah diwahyukan kepada mereka. Sempurna bukan? Sempurna. Apakah mesti harus Tuhan turun ke bumi? Ngapain? Bukankah kitab suci sudah ada di tengah-tengah kita? Mengantarkan kita bagaimana cara kita kemudian berhubungan dengan pencipta. Sudah diatur di kitab yang kita anggap suci. Bagaimana hubungan kita kepada sama manusia. Sudah diatur di dalam kitab suci yang kita anggap suci. Lalu Tuhan, bagaimana Tuhan itu? Ya kita ibadah aja kepadanya. Kok toh Tuhan itu maha melihat? Kalau dia Tuhan tidak maha melihat, berhenti jadi Tuhan. Mending jadi tukang ojek. Kalau Tuhan itu tidak maha mendengar, berhenti jadi Tuhan. Mending jadi tukang tambal gigi palsu. Ngapain jadi Tuhan kalau ternyata nggak maha mendengar, nggak maha melihat? Kalau Tuhan tidak maha mendengar, tidak maha melihat, wajarlah kalau dia turun ngintip ke bumi untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Atau yang melantik yang turun ke bumi ini adalah orang-orang yang tidak menggunakan akal, lelah, letih, capek, mereka putus asa mencari Tuhan, karena Tuhan itu bagi mereka harus nampak. Kenapa nggak menuhankan saja orang-orang sakti di Indonesia ini? Seperti siapa tuh yang ada di Indonesia yang sakti, yang pernah dibeton dan tidak mati? Itu aja kau tuhankan, daripada menuhankan kepada hal yang sifatnya ilusi. Saya kira begitu. Sebagai penutup dari saya, silakan. Silakan, Vilanos dulu. Ya bang. Ya silakan. Uraiannya tadi ya. Ya, yang Saya mau Tejo garis bawahi menyimak tadi satu hal ya bang ya. Nah, abang bilang tadi kan kenapa Tuhan mesti turun ke bumi ya kan? Kenapa gitu loh ya kan? Tuhan, kami mengakui Yesus itu Tuhan dan dia turun ke bumi ya kan? Sekarang begini bang, abang udah tahu di perjanjian lama tuh Taurat udah diturunkan sama bangsa Israel. Mereka tuh udah pengalaman bang ngelakuin Taurat. Tapi hasilnya apa? Bangsa itu masih bangsa yang bebal, bangsa yang tidak penurut, ya kan? Udah ribuan tahun mereka ngelakuin Taurat, bang. Abang mungkin baru berapa umur abang sekarang, ya kan? Abang mau ngandalin itu masuk ke surga, ya kan? Sekarang saya tanya, abang sholat 5 waktu 40 tahun ini pernah nggak bolong-bolong, ya kan? Nah, pernah nggak abang memberi kepada orang ya dengan terpaksa misalnya gitu? Kebaikan itu yang abang mau andalkan masuk ke surga. Iya kan, mau seperti kain tuh kain sobek bang, iya kan. Kami ini mengandalkan apa? Mengandalkan darah Tuhan kami bang, iya kan. Aduh. Jadi Yesus itu Hampir. adalah Allah sejati dan manusia sejati. Jadi banyak orang termasuk abang, saya lihat salah dalam hal ini memahami tentang Yesus ini. Jadi Allah itu nggak bisa berubah bang. Kenapa? Karena dia udah sempurna, ngapain lagi dia berubah? Jadi Yesus itu ketambahan. Jadi dia bukannya berubah gitu loh, jadi manusia, bukan Tuhan lagi, enggak. Sama kayak saya misalnya, saya ini seorang ayah, besok minggu depan saya dilantik jadi pendeta. Minggu depan saya ketambahan gelar saya jadi pendeta.
gitu. Saya ayah sekaligus pendeta gitu. Jadi bukannya berubah gitu manusia. Jadi dia itu Allah sejati dan manusia sejati. Itulah yang dituliskan di dalam Alkitab. Karena memang Allah ini Allah kami ini masuk akal, Bang. Bukannya nggak masuk akal gitu loh. Abang melihat dia sebagai manusia lalu menyalahkan dia bukan sebagai Allah. Misalnya dia lemah, lapar, ya kan, letih, ya kan. Itu kemanusiaan yang abang sorot. Lalu abang bilang dia bukan Allah. Salah, memang betul dia manusia. Kami pun mengakui dia manusia. Tetapi dia adalah juga logos, ya kan. Abang tahu itu logos yang jadi manusia di Yohanes 1. Nah, jadi sebenarnya kami ini mengandalkan dia, Bang. Ya kan. Darahnya itu katanya apa kata Alkitab? Mahal, Bang. Mahal darahnya itu. Lebih dari sholat 5 waktu, ya kan, yang bolong-bolong itu. Itulah yang kami nanti persembahkan di sorga sana. Kalau yang kebaikan kami nggak laku di sana, Bang. Udah jelas ditulis Alkitab. Kebaikan kami seperti kain kotor yang nggak laku, ya kan. Kita ngandalkan kebaikan kita aja bolong-bolong. Itu yang mau kita andalkan masuk sorga. Murah banget sorga itu, ya kan. Kami mengandalkan darah yang mahal. Itu, Bang. Ya, Anda Silakan. salah sembah. Ya, silakan Gurunda. Poinnya Tuhannya berdarah. Lanjut. Justru dengan pola pagan seperti yang Anda jajakan barusan itu, surga itu murah kali. Enak kali ente. Hanya dengan percaya Tuhan mati, darahnya tercurahkan, dagingnya ditambah, selamat. Kop. Plak. Apa itu? Yesus mengajarkan, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5:29, mereka yang telah berbuat baik akan keluar dari dan bangkit untuk hidup yang kekal. Mereka yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum, saudara-saudara. Jadi berbuat baik itu apa? Berbuat baik itu amalan salehah. Orang diselamatkan karena mereka beramal salehah. Bukan mimpi ilusi. Oh, darahmu telah tercurah untuk Dracula kapang. Saudara, Yesus mengajarkan, nabi-nabi terdahulu mengajarkan, orang selamat itu karena amal. Orang selamat itu karena perbuatan baik, bukan perbuatan jahat yang ditebus oleh Tuhan mati di atas salib. Amsal 10 nomor 2, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi sedekah, pemberian ikhlas kepada si miskin menyelamatkan manusia dari kematian. Dalil, makanya Yesusnya mengatakan begini. Apa yang dikatakan dia? Bertobatlah dari dosa-dosamu, sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobat. Bukan kau disuruh menerima darah di atas salib. Itu mimpi ilusi orang barat itu. Bahkan dalam kitabnya orang Yahudi 2 Tawarik 7:14, umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri. Apa itu merendahkan diri? Takluk kepada hukum-hukumku. Aku perintahkan berdiri, kuperintahkan duduk, kuperintahkan berlari. Yang merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku mendengarkan doanya dari langit, dan aku mengampuni dosa-dosanya dari langit. Apa yang dia harus turun koplak kayak kadal, disantet, ada-ada aja. Jadi saudara harus berpikir, tidak murah surga itu. Hanya dengan joget sana sini, satu sana sini, sekali seminggu. Cuma dengar-dengar kayak itu selamat. Nenek lu kiper. Keselamatan itu harus diperjuangkan, Cak Kangkung. Jangan mimpi, wah darah tercurah. Sejak kapan ada konsep darah tercurah orang selamat? Kalau Anda ingin melihat ajaran Yahudi, oke, mereka selamat karena apa? Dosa mereka dihapuskan dengan cara mengorbankan hewan, bukan mengorbankan Tuhan. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, kata Tuhan di dalam kitabnya Yahudi, dalam kitabnya Yesus, ya, bahwasanya orang yang tidak menjalankan firman Tuhan
itu dikutuk oleh Tuhan. Ulangan 27:26. Orang yang tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan, terkutuklah dia. Nah, kalian ini menjalankan tidak Taurat dengan perbuatan? Tidak. Malah Yesus mengatakan dalam Matius 23, kata Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli Taurat, orang Farisi telah menduduki kursi Musa, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Jangan, karena mereka mengajarkan Taurat tetapi tidak melakukannya. Jangan. Jadi Kristen menenteng Bible, di situ ada terjemahan Torah, mereka menenteng kitabnya tapi tidak mempraktekkannya. Itulah Kristen. Itulah Kristen. Kata Yesus, jangan kau ikuti orang-orang yang berkata-kata tentang Torah tapi tidak mempraktekkannya. Jangan juga ikuti orang yang menenteng terjemahan Taurat tapi tidak mempraktekkan. Apa maksudnya Yesus? Matius 5:19. Barang siapa yang tidak meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit. Nah, tolong kau tunjukkan kepada saya, mana pernyataan Yesus? Barang siapa yang hanya beriman, aku Yesus turun ke bumi, mati nebus dosa mereka, maka mereka akan menempati tempat tertinggi di surga. Mana dalilnya? Nggak ada. Itu makanya aku bilang agamamu agama ilusi, halusinasi. Yesus dia mengatakan hidup kekal diperoleh, menempatkan tempat tertinggi dalam kerajaan langit bila mana orang itu menjalankan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain untuk menjalankan hukum Taurat. Itu kata Yesus. Untuk membantai itu tolong tunjukkan kepada saya. Surgamu yang murah itu, surgamu yang murah yang hanya modal tombak. Tolong kau tunjukkan dalil Yesus bahwasanya keselamatan diperoleh dengan meninggalkan perintah-perintah Elohim. Itu tertulis di mana? Silakan. Silakan Bilanos. Meninggalkan perintah Elohim, nggak ada itu. Nggak ada di Alkitab kami disuruh jangan makan babi. Elohim. Jangan makan babi. Ya kan? Jangan makan babi. Itu Saya perintah terangkan Elohim. dulu ya Bang. Saya terangkan ya Bang ya, biar Ya, masuk silakan. logikanya gitu kan. Tadi Abang bilang kan harus ajaran itu sehat sesuai logika ya kan. Jadi ajaran Kristen ini sangat sehat ya kan. Gini saya terangkan Bang ya kan. Misal nih ya kan, saya nih berbuat dosa ya kan. Taruhlah membunuh orang. Ditangkap polisi saya. Besok sidang katanya. Di sidang saya ditanya hakim, benar kamu membunuh ini buktinya? Betul Pak Hakim. Oke, keputusannya minggu depan kata Pak Hakim. Nunggu saya seminggu. Selama seminggu saya berbuat baik nih. Waduh, saya beramal baik sama orang ya kan. Anak yatim saya santunin ya kan. Saya bersihin lap-lapin gereja atau masjid gitu kan. Minggu depan sidang saya. Kata hakim, kamu telah membunuh orang. Hukumannya sebentar Pak Hakim, jangan dihukum dulu. Saya selama seminggu ini berbuat baik Pak Hakim. Saya membersihkan gereja, menyantuni anak yatim. Jadi bebaskan saya Pak Hakim, ya kan. Kalau hakim yang waras, kira-kira saya dibebaskan nggak karena membunuh orang? Terus saya dibebaskan karena berbuat baik? Ya nggak mungkin lah. Hakim dunia aja tahu, apalagi hakim yang di atas. Ini dosa kita Bang. Kok dihapus dengan perbuatan baik gitu loh. Lucu kalau saya bilang. Itu hukuman udah tersedia untuk orang yang berdosa. Itulah makanya Yesus turun menggantikan tempat saya dihukum di situ. Itu logikanya. Jadi masuk akal. Dan yang dihukum ini harus dia juga tidak punya dosa. Karena kalau dia punya dosa, dia harus dihukum karena dosanya. Makanya Yesus turun ke bumi. Karena satu-satunya yang nggak berdosa cuma dia. Tuhannya jadi Itu logikanya. ya. Oke, lanjut dulu. Masuk akal kan? Itu. Gitu. Oke. Saya tanya sekarang, Tuhan kalian, bagaimana cara menolongnya? Kalau kita di bumi, kan dia di sorga. Oke. Jauh. Baik. Saya mau Jauh banget mengambil, dia. saya mau pinjam analogi Anda.
ketika sekarang Yesus sudah mati, Tuhan Anda sudah mati dengan dosa-dosa kalian tuh. Lalu itu kan gagal. Kenapa? Karena setelah kematiannya manusia masih melakukan dosa, Kristen masih melakukan dosa. Bahkan setelah kematian Yesus, perang dunia pertama, dunia kedua, bla bla bla, pelakunya adalah Kristen semua kan. Nah, sekarang pertanyaan saya tuh, ketika Yesus sudah mati, oke lah, dosa kamu membunuh orang itu sudah diampuni. Sekarang taruhlah misalnya seorang Sambo membunuh Kristen, membunuh prajuritnya. Itu gimana caranya untuk kemudian menghapus dosa Sambo? Jawab. Secara logika ya, logika yang kamu bangun yang tadi. Silakan. Mudah Apa aja, yang harus Sambo lakukan untuk dosa-dosa membunuhnya itu kemudian dihapus? mudah aja. Hukumnya bicara apa? Dan yang memutuskan adalah hakim. Ya. Jadi Yesus itu adalah Allah, hakim dia bang. Dia Hukumannya, yang memutuskan. hukumannya apa? Bukan, Hukumannya bukan, apa? bukan jalan pikiranmu. Hakim yang Besarin memutuskan suaranya, sesuai besarin hukumnya. suaranya bang. Besarin suaranya boleh nggak? Yang memutuskannya hakim bang, sesuai hukumnya. Ya. Nah sekarang apa? Dia tuh Allah, Apa hukuman hakim. bagi orang? Hukumnya ada di Bible semua. Apa hukuman bagi Sambo yang membunuh orang setelah Yesus disalib itu? Gimana cara menghapuskannya? Silakan. Jadi kalau dia percaya sama Yesus bang, ya kan, itu diampuni bang, begitu. Karena darah ini mahal, mahal dia. Darah. Pantasan aja Kristen ini di mana-mana menjajah, membunuh, menjara, merampok ya. Ternyata membunuh sambil percaya Yesus dosa bisa dihapus. Oh mama halilintar. Pantasan aja kalau level membunuh aja dengan percaya Yesus dosa dihapus, berbagaimana memperkaos. Pantasan segala maksiat ada di agama ente, rupanya kayak gitu konsepnya. Alamak. Itu pikiran orang yang belum bertobat itu. Lah, Kalau orang tadi yang Anda udah menjawab diampuni, apa barusan? Hei, kalau orang Anda yang udah diampuni, menjawab apa barusan? Kuulang lagi kalau gitu. Kuulang lagi, kuulang lagi, kuulang lagi. Kuulang lagi. Kuulang lagi kalau gitu. Kuulang lagi ya, kuulang lagi. Seorang Sambo membunuh prajurit misalnya. Bagaimana cara menghapus dosa Sambo yang telah menghilangkan nyawa orang tadi? Dengan cara apa? Dengan cara apa? Dia kan di penjara dia tuh bang. Kalau di Arab mungkin dipancung, tergantung hukumnya lah bang. Lah berarti fungsinya Yesus apa? Fungsinya penebus dosa tadi apa? Dia hakim bang sekaligus. Iya sekarang fungsinya Yesus apa? Saat itu dosanya dihapuskan gitu. Sudah tersirat di Alkitab, barang siapa percaya kepadaku, ya kan, dia akan diselamatkan dari semua dosanya. Oke, baik. Itu disebut makanya kabar baik. Berarti sabar, Kabar sabar. baik. Oke. Saya kunci jawaban saudara. Berarti selama ini ketika Kristen melakukan tindakan kejahatan di atas muka bumi, mereka itu bukan lagi orang-orang berdosa gitu. Ya bilang itu kan enggak lah. Ya, Tetap ya, lah. ya. Berdosa lah. Tadi Anda baca dalil, siapa yang percaya kepada dia, maka dosa-dosanya dihapuskan, bukan? Iya kan? Betul. Iya kan? Nah, sekarang ketika Sambo membunuh manusia, katanya dia hakim, dosa Sambo dihapus. Tergantung Sambonya, dia datang nggak mau percaya nggak, kalau nggak Ya itu maksudku. dosanya Jadi tetap. jadi gini, maksudku gini loh bang, maksudku gini. Artinya bahwa ketika orang itu melakukan dosa sambil mengingat Yesus, percaya Yesus adalah penebus dosa, berarti dia nggak dihitung dosa kan? Jelas pertanyaannya bang. Ya, ketika orang Kristen membunuh manusia dengan percaya Yesus itu adalah penebus dosa, maka dia membunuh dengan percaya diri bahwa dosa membunuh itu tidak ada pada dirinya karena dia sudah percaya Yesus. Betul? Iya betul. Oke, udah selesai kita. Kalau Terima kasih. kalau dia sudah berbuat kan. Terima kasih atas kejujuran saudara. Kesimpulannya, orang Kristen di atas muka bumi ini ternyata kenapa mereka melakukan segala macam bentuk kejahatan, karena rupanya mereka itu tidak dihitung berdosa. Yang penting percaya Yesus menebus dosa mereka,
maka makan manusia sekalipun mereka tidaklah dosa. Dah, hati-hati teman-teman Muslim. Sabar dulu bang. Saya mau minta anak-anak saya hati-hati. Hati-hati anak-anak saya Muslim. Hati-hati kalian. Hati-hati berteman dengan saudara-saudara yang mengatasnamakan diri mereka Kristen. Kenapa? Ternyata mereka pada saat melakukan kejahatan cukup percaya Yesus, kalian bisa dibunuh, kalian bisa diperkaos, kalian bisa dirampok, kalian bisa diperlakukan seperti binatang sekalipun tanpa mereka merasa berdosa. Kenapa? Karena menurut saudara kita Bella Anus, setiap orang Kristen, orang-orang Kristen membunuh sekalipun asalkan percaya kepada Yesus, mereka bukan disebut pelaku dosa. Dah, selesai. Hati-hati anak-anakku semua. Hati-hati, pilih-pilih teman, pilih-pilih teman. Mereka ini pemakan segala. Hati-hati tidur bersama dengan kalian. Hati-hati paha kalian jaga. Hati-hati besok kehilangan paha sebelah. Hati-hati. Jangan-jangan saya curiga Bang Tejo ini ketika tidur istrinya yang bikin sop giginya, sop gigi. Aduh, hati-hati, bahaya ini. Bang, hati-hati bang. Biji mata bang, jaga biji mata bang. Jaga. Oke, diambil alih, saya ibadah sejenak. Saya mau muntah dengarkan ini barusan. Aduh, saya pening dengarnya. Yalah, Ternyata bisa berdosa. Yang penting yang penting percaya Yesus bisa membunuh. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ngeri kali. Hati-hati, hati-hati. Bisa membunuh. Bukan bisa membunuh, Bang. Ya enggak lah. Jangan dirubah lah. Pembunuh, Bang. Ya kan, kalau percaya Yesus dosanya diampuni, Bang. Gitu. Dan dia akan diberikan hati yang baru. Roh Kudus yang akan memimpin dia. Argumenmu itu Bang, kau bantah semua isi Biblemu itu. Percaya bukan percaya aja, ya diberi hati yang baru. Hati yang baru ini yang belum Babang sebut. Nggak bisa. Anda udah berkelit, Bang Belanus. Jelas. Tadi itu. yang sudah Anda katakan, kami sudah merangkum bahwa pemikiran Anda pada saat ada orang Kristen membunuh, yang penting percaya Yesus, itu sudah ditebus dosanya. Ya, kalau nah ini nggak masuk ya, akal sama sekali. Kalau begitu percaya terus bebas membunuh ya nggak ada, Bang. Nah, lalu apa gunanya? Seorang pembunuh Anda misalnya. tadi mengatakan bahwa orang yang membunuh itu masih diampuni. Iya betul, kalau Ditebus dia dosanya. mau percaya. Setelah dia membunuh ya, bukannya setelah percaya langsung bebas membunuh. Itu kan namanya menyesatkan. Parameter Anda mengatakan bahwa karena sudah ditebus, ini diunggah nih di publik ini, menerangkan bahwa seorang pembunuh sekalipun Yesus sudah menebus. Ini akan menimbulkan gejolak-gejolak kejahatan, Bang. Anda tidak sadar mungkin mengatakan bahwa setiap orang yang sudah membunuh kemudian dia bertobat, dia akan dihapuskan dosanya. Ya nggak bisa, Bang. Iyalah. Jadi apa yang bisa dia lakukan, Bang, kalau dia sudah Tanpa pembunuh? bertobat dia Kang Dito, tanpa bertobat. Cukup percaya Yesus katanya. Waduh. Iya. Intinya karena percaya Yesus menebus, maka dosanya diampuni. Nah ini konseptual tentang bukan hanya premanisme. Ajaran keagamaan itu untuk tidak membuat orang itu kacau. Justru Anda menarasikan menjadi manusia yang kacau. Pantesan Anda mengatakan Kristen bukan agama. Nggak begitu, Bang. Kalau di publik, ya, nggak bisa kita menjadi seorang narasumber mengatakan yang penting percaya Yesus, dosa ditebus. Sehingga seorang pembunuh sekalipun, pemerkosa sekalipun, Anda mengatakan yang penting percaya Yesus ditebus. Maka benar kata-kata daripada para filsafat. Orang yang hanya mengikuti kata hati yang penting percaya, lupa kepalanya dipakai. Gak bisa, Bang. Anda mengatakan seperti itu tadi karena persepsi kata hati Anda. Tapi secara kepala kayaknya dibenarkan apa ditolak, Bang? Kalau Anda pembunuh nih, datang ke rumah Anda, membunuh keluarga Anda, sisa Anda ini yang kritis. Apakah Anda merasa baik-baik saja karena pembunuhnya ternyata Kristen? Atau seperti apa, Bang? Gak bisa, saudara. Sifat humanis itu tidak akan tercipta kalau ternyata pandangannya yang penting percaya Yesus, dosanya ditebus. Wah, ini mengundang bukan hanya pandangan terorisme, tapi pengajaran terhadap apa ya? Lebih dari kejahatan, Bang. Gak bisa. Agama itu mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang baik.
manusia yang berakhlak, beradab. Kalau tanpa agama, pantesan orang gila kan tidak beragama. Tahu dia bawa pisau kan, ditikam abang dari belakang. Lalu dia tiba-tiba karena dia tidak punya akal, wah Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Apakah dia ditebus? Gak bisa bang. Nah ini coba kita renungkan sama-sama. Insya Allah kita udah dapat keilmuan karena pandangan dari Belanus saya harapkan mudah-mudahan hanya secara pribadi sehingga kita tidak benarkan. Mari saudara-saudara Kristen yang masih menggunakan kepala untuk merenungkan apakah hanya percaya kepada Yesus kita melakukan kejahatan kemudian yang penting ditebus? Enggak seperti itu saudara. Mama Sudah bang? Lanjut bunda. Iya. Boleh saya luruskan ya bang ya? Tadi kan abang cerita tentang Jadi pembunuh. secara logika itu dijelaskan dia, Bang. ya, secara dalil pun itu nggak masuk akal yang Anda sampaikan ya. Baca karena tuh memang, Bang. karena memang terbalik bunda. Dia Baca Wahyu jelasnya Wahyu terbalik. 20:12. Baca dulu biar kau pinter sedikit aja. Coba. Wahyu 20:12 baca tuh. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab. Dihakimi menurut perbuatannya. Jadi ada penghakiman. Jadi kau ini cuma halusinasi tingkat tinggi bang. Darah Tuhan, darah Tuhan. Masa Tuhan punya darah? Aneh-aneh kau ini. Terlalu banyak lemak babi di kepalamu. Jadi otakmu itu nggak berfungsi. Akalmu nggak berfungsi bang. Coba di dalam Bibelmu ya. Banyak data-data tertulis diserukan untuk bertobat. Bertobat. Bukan mengandalkan darah-darah kayak tumbal aja Tuhanmu ini ya. Enak kali kau. Kau yang maling, kau yang memperkosa, Tuhanmu yang harus jadi tumbal. Di mana akalmu itu bang? Pakailah akalmu itu. Yang membedakan manusia dengan binatang apa? Manusia itu punya akal. Binatang nggak punya akal, punya insting dia. Jadi kalau kau matikan akalmu, kau mirip binatang lah. Masa kau yang memperkosa, kau maling, Tuhanmu yang harus turun ke bumi. Itu menjadi tumbal. Gak ada otak memang ini teman-teman Kristen ya. Mohon maaf ya. Wah ini terlalu halusinasimu terlalu tingkat dewa lah. Bisa-bisa kau dituhankan mau dikemanain bunda? Dosamu tuh mau dikemanain? Ya kita bertobat, memohon ampunan kepada Allah. Karena Allah mengatakan, itulah adanya gunanya ada kitab suci. Itulah gunanya Tuhan mengutus rasulnya. Kenapa? Supaya kita bertobat. Di dalam Bibelmu kan diserukan, tadi disampaikan oleh Gurunda kan. Bertaubatlah. Aku akan mendengarkan dari langit. Dan akan mengampuni dosa-dosamu. Yesus pun berkata begitu, bertaubatlah. Bertobatlah dari jalan burukmu. Palingkanlah wajahmu. Boleh saya jelasin arti kata bertobat menurut Kristen bunda? Apa itu kalau Kristen bertobat? Nah itulah bunda. Bertobat itu mani Tuhanmu harus mati konyol gitu. Bukannya percaya lalu bunuh-bunuh orang sebebas seininya ya. Orang gila bunda. Apa itu bertobat coba? Begitu. Secara apa itu? Secara KBBI atau karangan bebasmu bang? Enggak lah bunda. Ada secara KBBI atau karangan bebas? Saya ini udah bolak-balik baca Alkitab bunda, jadi nggak usah sanksi. Usah sanksi. Jadi gini bunda ya, kita percaya kita akan diberikan hati yang baru bunda. Sebenarnya masalah dosa ini soal hati. Hati kita ini mau berbuat baik kayak apapun, kalau emang hitam ya hitam aja, tinggal nunggu waktu. Mungkin sebulan ya, namanya manusia bang, manusia sebulan. Tidak luput dari manusia tahun lagi pasti ada lah dosa bunda. Karena manusia tidak luput dari salah dan dosa, dari khilaf. Tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk bertaubat. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bertobat. Dalam Al-Quran pun seperti itu, diperintahkan untuk bertobat. Bertobatlah. Kristen tuh mengenal apa? Nggak disuruh bertobat. Bermasalah dosa itu hati, makanya diberi hati yang baru, kata tuh firman Tuhan. Jadi pelanggaran adalah dosa. Yang baru. Di Bibelmu pelanggaran adalah dosa. Oke lah. Saya ada tamu nih kebetulan ya, saya out. Wah enak kali kau bang ya, kau yang maling, kau yang memperkaos, Tuhanmu yang jadi tumbal. Nah itu bunda itu tuh, udah ngatain saya tuh. Lah ya kan kau bilang Tuhan yang jadi ini tumbal ya, darahnya. Berbuat darah banyak, Tuhanmu. Berbuat baik ya bunda ya, udah ngatain saya. Tadi kau bilang darah Tuhanmu loh. Darah Tuhanmu. Lucu lah. Ada akal memang kalian nih. Masa Tuhan berdarah? Di dalam Bibelmu Tuhan itu pakai darah lagi Tuhannya. Darah itu darah Tuhan. Saya udah ngeri-ngeri. Kok itu apa ya bang ya?
pagan. Tuhan inkarnasi jadi tumbal. Ngeri kali lah ajaranmu, Bang. Nauzubillahi min zalik lah. Ih, ngeri. Darah. Bangga kali kau disebut-sebut darah. Itu kan perintah Yesus ya. Ketika seorang murid bertanya, apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapat kerajaan surga? Dia kata Yesus apa? Jangan sebut aku baik, tapi kalau kau ingin mendapat hidup kekal, kau jangan membunuh. Perintah Yesus, perkataan Yesus, pertama jangan membunuh. Malah dia imani pembunuhan berdarah-darah ini adalah sumber keselamatannya. Memang koplak kalian laku tengok ya teman-teman. Karangan bebas. Auzubillahi min zalik ya. Ya Allah. Memang gak ada otak kalian laku tengok Gak mau berusaha. Cuma mau enaknya aja. Dia yang berdosa, Tuhan yang jadi tumbal. Akal dimatikan memang kalian Untungnya nggak ada tetanggaku karesteng Coba aku ke depan rumahnya. Ya Allah ya Rabbi, kalian sadarlah kawan. Mana si Tejo, si Kuclu? Bener-bener nyoten. Secara dalam, malah dia menuduh malah dia percaya diri kalau ajarannya katanya masuk akal. Masa masuk akal Tuhan ke bumi lewat kelamin? Aduh, bagi kami tuh luar binasa kawan. Bangga kali ya Tuhannya jadi tumbal. Wih, paganisme. Gak ada rasa tanggung jawab itu saudara. Kalau kau yang berdosa, Tuhanmu yang harus mati terkutuk. Aduh, memang kalian ya nggak mau berusaha. Iya. Tapi mungkin dia Silakan, Bang. dia tadi Melanes Silakan, Bang. mungkin berkata-kata tadi. Aduh, gak usah tekan ya Jo. Aduh, masuk Jo. Doubling Jo. Ya kalau kita lihat mungkin khilaf kata. Dia mengatakan tentang darah Yesus. Padahal secara empiris tidak ada bukti empiris yang membicarakan tentang darahnya Yesus. Nggak ada. Kalaupun kita mencari sumber literatur ya yang ada di Islam, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat ada di peperangan, Nabi Muhammad ini utusan Allah, bahkan dia menampung luka yang darahnya keluar agar supaya manusia itu tidak mendapatkan laknat Allah. Ini utusan Tuhan, utusan Allah, masih menjaga supaya manusia yang lain itu meskipun yang tidak percaya tidak mendapatkan laknat dari Allah. Nabi Muhammad SAW sampai segitunya. Pada saat peperangan kemudian darahnya jangan sampai menyentuh ke tanah. Akhirnya apa? Ditampungnya darahnya itu. Ini pemahaman Kang Tito. Itu kan sudah menjadi ajaran dari kekristenan itu sendiri loh Kang Tito. Jadi itu apa salah jemaat itu mengikuti apa yang diajarkan? Siapa yang ngajarin? Itu sudah menjadi pengajaran di dalam kekristenan itu sendiri. Apa yang masih disalahkan jemaat-jemaatnya yang sekarang ini? Wong itu sudah. Pertanyaan saya siapa yang ngajarin? Kalau kau nggak tahu siapa yang ngajarin, ngapain kau ngomong pengajaran? Ya dulunya itu toh. Sekarang kan kurang mengikuti toh Bang. Kurang mengikuti. Ini nih. Ya piye, bahwa orang-orang itu hanya mengikuti ajaran nenek moyangnya. Masya Allah. Jadi dalam Al-Quran itu sudah menisbatkan seperti itu. Lah, mereka mengikuti ajaran-ajaran terdahulu. Nah, sehingga ajaran terdahulu itu Bang, itu sudah ada sebelum Islam pun ada duluan.
Sudah ada Aduh, duluan. aku kalau udah pusing, udah sakit gigi, untung aja belum lepas gigiku kayak Tejo. Tapi kalau ngomong kayak begini makin pusing aja. Gini tuh, ini dialektika, dinamika ini kan ada literasi harus kita sampaikan ya. Kalau kita kalau kita lagi di komal yang lagi memang ingin berdiskusi tidak serius untuk mengedukasi, ya is okay kita bercandaan. Tapi kalau kemudian suatu materi ingin kita sampaikan kepada publik, kita nggak bisa mengatakan opini kita bahwa ajaran terdahulu itu sebelum Islam ada, itu sudah diajarkan seperti itu. Nah, untuk mencari kebenarannya apa? Literasi, Jo. Siapa yang mengatakan seperti itu tuh? Dari siapa? Namanya siapa? Pelaku sejarahnya siapa? Itu harus dicari, Jo. Tapi kalau cuma ngomong yang pokoknya ada mulai zaman biyen saiki wis dadi nglakoni cek akeh salahe kok arepe. Wis biasa toh, kan kalau diperhatikan supaya tidak ada background musik ya Bang ya, kita live seluruh dunia ini Bang. Ya termasuk Tejo kalau masih mau menganggap diskusi ini lucu-lucuan, hanya ingin enggak, kita cuman naik memberikan opini pribadi. Ya saya harapkan merenungkan, ini kita ditonton oleh sekitar 1,1 miliar orang ya. Dalam hal itu ini live, tapi pastinya akan nanti terrecord dan akan dipublish. Maka kita jaga argumentasi kita. Kalau tanpa data saya harapkan jangan. Karena kita akan mengalami downgrade. Downgrade itu bukan upgrade. Kalau upgrade kan awalnya tidak tahu menjadi tahu, itu upgrade. Kalau downgrade, kita berbicara sesuatu malah larinya kemana-mana dan tidak ada literasi. Ini ya mungkin penikmat saudara-saudara muslim-muslimat yang ada di bawah netizen ya menganggap itu suatu biasa ya. Biasa dalam dialektika, tapi kasihan gitu loh. Tejo mengenal saya. Kalau memang mau diskusi, cobalah kita serius. Pakai Bible, pakai literatur. Bagaimana menghadapi mujahid-mujahid ini yang memang hanya memberitakan kebenaran Islam. Dan sekaligus, kalau dibilang kami boleh sombong ya, gak ada umat Kristen yang paham Bible seperti kami. Kalau tadi Belanus mengatakan saya bolak-balik membaca Bible, lalu kenapa dia mempunyai pemahaman sendiri? Darah Yesus. Emang dipikir orang Dracula minum darah? Loh, tidak Bang, Kan itu gitu. bukan pemahaman pribadi, itu pemahaman umum kekristenan itu seperti itu, keimanan Kristen di mana-mana Bang. Cobalah sekali-sekali bertanya. Oke, kalau gitu saya coba buktikan. Oke, kita buktikan. Kamu minum darah nggak, Jo? Yo, kalau perjamuan Kamu minum kudus darah? kan. Kalau perjamuan Entar kudus dulu, itu jangan pertama dulu. seakan-akan. Pertanyaan saya, kamu minum darah nggak? Yo ora toh, piye to sampean iki? Nah, tadi yang disampaikan oleh dia adalah minum darah Yesus. Iya, maksudnya Apa? maksudnya minum darah Yesus itu adalah menandakan bahwa akal pikiran kita, hati kita itu sudah dikuasai oleh Yesus, bukan kita lagi yang memimpin di dalam diri kita. Itu loh maksudnya perjamuan. Barang bebas. Beh, Cok, kowe mau coba Kristen, Bang. Ngowos. Wong itu loh, semua orang Kristen pemahamannya itu seperti itu. Saya itu bukan ngomong pribadi, umum itu. Cukup. Oke, baik. Kita sapa dulu Bang Frans. Selamat malam, Kristen atau Muslim. Kita buktikan ya. Kalau kamu bilang semua orang Kristen pandangan seperti itu, kita coba buktikan. Bang Frans, selamat malam. Frans. Ini Pak Frans yang pendeta itu bukan ya? Ustaz Alif. Bukan. Oh, bukan. Pak Frans, silakan dibuka mic-nya. Selamat malam. Nah, ini mau tak permalukan ini. Orang gowang satu ini mau tak permalukan. Ngomong gitu. Saya ganti Kristen yang lain. Oke, kita buktikan ya teman-teman ya. Tejo tadi mengatakan bahwa seluruh umat Kristen meyakininya seperti itu tentang darah Yesus. Nanti kita buktikan.
Ayo, mulai gue gemeter sikilmu. Lha Kelihatan tarai kulit gemeter. ngono lho Bang. Sampeyan iki jajal biyen sampean waktu dadi Kristen pengetahuane piye jajal waktu Enggak perjamuan ono minum darah nggak ono. Ah, kau ini nggak ada minum darah itu. Nggak ada itu minum whisky. seakan-akan Yang ada itu wine. Yang ada itu minum wine pada saat Paskah. Cuman dikasih selembaran roti bulat sama minum wine. Udah nggak usah ngarang. Minum itu Inilah. wine. Bukan darah, Inilah. Cuk. Itu wine. inilah Apa inilah? ya Itu wine, Jo, bukan Itu loh. darah, Jo. Kecuali kamu mau mengikuti ajaran satanik, itu minum darah beneran. ngawur we ngawur. Loh, satanik. Makanya kamu belajar literasi tentang gereja satanik. Ada. Itu salah satu denom kekristenan. Kalau nggak ngerti itu jangan ketawa. Coba searching gereja satanik. Loh, iya tuh Jo kamu Jo. Wah, Jo, umek-umek babi ae bendino. Coba lah belajar. Terus mulai ngono iki arep ngisin-ngisini aku ngono kuwi. Piye? Ora lho, kan fakta toh. Jo. Kan fakta toh. Wong dijak mbahas apik-apik malah diarah terus babi barang iki lho. Piye sampean? Tapi fakta toh. Ntar dulu, Ya ntar dulu. fakta itu kan untuk ekonomi toh. Kamu peternak kan? Megawe ekonomi kuwi ekonomi. Iya, coba. Apakah salah perkataan saya bahwa Mas Sutejo adalah pemelihara babi di Manado? Salah atau betul? Ya benar. Nah, Nah udah, berarti bener gitu loh. Itu fakta. Lah kok diomongin kok ndak terima, Joko iki. lah lek wonge podokne karo babi ora trimo to. Yo. Ya nesu. Ya bukan, siapa yang madakne kamu? Tapi ini pengakuannya 3 hari yang lalu atau beberapa hari yang lalu. Waktu Sutejo izin makan, kemudian gelegeen. Bunyinya seperti apa? Ngok, gitu kan? Lambene sampeyan ngomong kayak ngempuk era iki. Ya kan, Jian. kan bener, kita banyak saksinya. Teman-teman yang nonton banyak. Halo.